saya tidak bisa menerima secara pribadi, tapi di sisi lain saya berbenturan dengan kondisi kegiatan saya yang keseharian berada di tengah-tengah mereka, seperti halnya saya sebagai guru dan sebagainya. Bagaimana menyikapi keadaan ketika ada kegiatan yang dimana kita dihadapkan dengan adat istiadat tapi bertentangan dengan ajaran agama. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan atau usulan dan topik kepada Profesor Amin Abdullah, kirimkan melalui email ke podcastaminabdullah@warganegara.org. Alhamdulillah Prof, saya sudah pernah bertugas di daerah-daerah yang minoritas Islam dan mayoritas Islam. Ada beberapa hal yang saya dapatkan Prof, saya belajar ingin menjadi bagian daripada ajaran Islam yang saya ketahui, tapi di sisi lain ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya multikultural yang sampai saat itu di daerah tersebut saya tidak bisa menerima secara pribadi, tapi di sisi lain saya berbenturan dengan kondisi kegiatan saya yang keseharian berada di tengah-tengah mereka, seperti halnya saya sebagai guru dan sebagainya. Ada beberapa aspek kegiatan Prof yang saya sebenarnya secara pemahaman agama tidak ingin berada di lingkup itu, tapi karena kondisi mengakibatkan saya harus berada di lingkungan di formal kegiatan itu. Pertanyaan saya Prof, bagaimana menyikapi keadaan ketika ada kegiatan yang dimana kita dihadapkan dengan adat istiadat tapi bertentangan dengan ajaran agama. Di sisi lain kita tidak mau ada ketersinggungan terjadi pada saat itu karena profesi kita pada saat itu berada pada ruang lingkup mereka. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih Prof. Ya bagus. Nah itulah yang saya kira dalam disiplin dakwah khususnya ya, bagaimana memediasi situasi yang bertentangan semacam itu. Jadi Anda dalam keadaan sulit begitu, bagaimana, dan selalu akan ada ya kasus-kasus semacam itu. Anda di dalam wilayah perkampungan perjudian umpamanya ya, umpamanya ya masuk di wilayah perjudian. Lalu Anda di tengah-tengah masyarakat yang suka minum, umpamanya gitu ya, suka minum gitu. Nah itu kalau adat istiadat timur ya, minum itu kan biasa gitu. Bagaimana Anda di tengah-tengah situasi white crime color gitu, kejahatan kerah putih, yaitu KKN. Jadi tidak hanya adat istiadat, tetapi KKN umpamanya begitu. Dalam budaya yang coraknya KKN gitu. Lebih fokus lagi budaya kerja yang koruptif, koruptif gitu. Nah, iyalah kita memang harus punya sikap yang tegas ketika di tengah-tengah situasi seperti itu. Tetapi kan tetap aja ada table manner-nya. ada cara-cara yang harus digunakan yang tidak bisa serampangan gitu. Ya umpamanya ketika Anda tiba-tiba Anda dengan kelompok membuat gerakan sweeping, umpamanya gitu ya, sweeping gitu, orang-orang yang menjual minuman keras lalu Anda sweeping gitu. Ya mungkin itu perintah agama yang Anda tafsirkan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, iya bisa jadi. Tetapi apakah, nah ini loh yang multidisiplin itu menjadi perlu Mas Munawir. Dalam hati kita sebagai agamawan pasti tidak suka itu. Tidak suka karena itu adalah bertentangan dengan ajaran agama kita. Ya.
Tetapi apakah cara Anda untuk menyetop kegiatan itu dengan cara membuat organisasi atau apalah namanya, lalu melakukan sweeping di malam hari atau di subuh hari atau kapan gitu. Nah, caranya ini yang itu tadi yang saya bilang harus hati-hati gitu. Apakah sweeping itu tugas masyarakat ataukah itu tugas negara? Mengapa Anda tidak menyalurkan ketidaksukaan Anda pada polisi? Ya kan? Karena sweeping itu adalah polisi, gitu. Bukan tugas milisi. Milisi itu gerombolan yang kita bikin atau organisasi yang kita bikin untuk menghancurkan an-nahyu anil mungkar tadi itu, gitu kan. Nah di situ ketika Anda tadi ya adat istiadat, saya angkat pada adat istiadat itu pada hal-hal yang semacam itu ya. Jadi tidak hanya budaya setempat, tetapi budaya-budaya yang bahkan tadi budaya korupsi itu adat istiadat juga itu kan, karena banyaknya orang Indonesia yang korupsi, maka kok begitu ya normanya orang Indonesia gitu. Nah tetapi kan ketika kita tahu ada tindakan korupsi kan kita tidak boleh lalu main hakim sendiri, gitu kan. Kita harus menyalurkan itu karena kita hidup dalam negara bangsa. Kita harus menyalurkan ketidakpuasan itu, kritik kita itu memang harus disalurkan, jangan kemudian dibiarkan, tidak boleh. Korupsi is korupsi, ya memang harus dilaporkan, gitu kan. Kejahatan is kejahatan dan itu harus dilaporkan, gitu. Mau kejahatan perundungan, mau kejahatan perdagangan orang, mau kejahatan teror, apapun itu kita sebagai warga masyarakat yang baik harus menyampaikan itu kepada yang berwenang. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan Mas Munawir, jadi begitu ya. Caranya itu ada cara loh, ada cara yang kemudian kalau kita tidak mengikuti cara maka jangan-jangan apa yang kita inginkan baik malah menjadi jelek gitu. Bertentangan kan? Nah, disitulah maka kita harus pandai-pandai bagaimana kita memahami sistem masyarakat itu seperti apa, dari celah-celah pemahaman kita terhadap ekosistem kehidupan sosial kemasyarakatan di mana Anda berada, di situ Anda bisa melakukan peran yang sebaik mungkin, yang masih tanda petik di bawah sacred canopy, di bawah langit-langit suci ajaran agama Anda bisa disalurkan, tetapi dengan tata cara yang sesuai di dalam kita negara bangsa, itu ya, negara bangsa. Tidak boleh kemudian secara serampangan kita udahlah kita bom aja, ya dibom aja lalu bom Bali gitu ya, nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya, apalagi yang terkena orang-orang yang nggak berdosa gitu ya. Mungkin itu ghiroh agamanya tinggi sekali tapi caranya keliru gitu kan, caranya keliru gitu, dan itu saya kira yang kemudian dunia merespon dengan keras ketika orang-orang beragama, agama apapun, melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan begitu ya, Mas Munawir. Jadi saya mengapresiasi keluhan Anda adanya internal contradiction begitu antara ajaran agama yang normatif dengan budaya setempat, adat istiadat yang berlaku, tetapi cara menyampaikannya harus hati-hati.